Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang di dunia ini beruntung, di akhirat juga berbahagia. Allah mudahkan seluruh urusan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ada beberapa orang yang berkomentar saya untuk memberikan tanggapan kepada kontennya Habib Aventador 007 ketika beliau mengangkat sebuah manuskrip. Ya, saya jadi ingat ketika live dengan Pak Rizal dari Medan. Pak Rizal itu sangat optimis mesti nanti ketemu manuskripnya tentang Ubaidillah ini. Ketika saya simak dari kontennya Aventador ini, di situ beliau mengangkat satu manuskrip yang sudah direstorasi. Artinya tulisannya sudah dijadikan tulisan yang bisa dibaca semua orang. Tetapi tentu dengan kesesuaian yang sangat mendekati, bahkan mungkin 100% sesuai dengan manuskripnya. Di situ tertulis ada naskah yang ditulis di tahun 590-an. Artinya itu sebelum Ar-Razi. Dan ini berkaitan dengan Abdullah atau Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Tetapi kalau saya perhatikan itu berbicara bukan silsilahnya Ba'alawi, tetapi silsilah sampingnya Ba'alawi yaitu Bani Jadid. Jadi kan Abdullah itu punya tiga anak, ada Basri, ada Jadid, ada Alwi. Nah, kebetulan yang di manuskrip itu adalah tentang yang jalur Jadid ini. Ada orang bernama Muhammad kalau tidak salah mendapatkan ijazah dari seorang ulama, lalu ulama itu mencatat bahwa memberikan ijazah kepada Muhammad. Kemudian dari mana jalur sanadnya orang yang memberi ijazah kepada Muhammad? Dari bapaknya Muhammad itu, yaitu Ali, atau disebut dengan Abu Hasan Ali ya. Dan ini adalah kira-kira kalau tidak salah keturunan ke-8 dari Abdullah. Saya membayangkan apa bantahannya Kiai Haji Imaduddin. Yang pertama, Kiai Haji Imaduddin itu minta yang Ubaidillah. Kalau masih Abdullah lalu dianggap Ubaidillah, berarti kan masih ada celah anggapan atau interpretasi. Kalau masih interpretasi, ya mungkin masih kuat-kuatan argumentasi. Tetapi ini sudah bagus, sudah ada kemajuan, ada manuskrip yang baru ditemukan, yang sebelumnya tidak pernah disebut. Tetapi di dalam manuskrip itu hanya sampai di Bin Jadid. Bin Jadid pun Bin Jadid yang pertama. Karena jalur Jadid ini ada dua nama Jadid. Jadid yang paling atas, yang sering kita bahas dalam kitab Al-Janadi itu, ya. Jadid yang setara dengan Alwi. Lalu dari Jadid ini punya anak, yang keempat namanya Jadid lagi kalau tidak salah. Baru dari Jadid yang keempat ini punya anak, baru ada namanya Ali atau disebut dengan Abu Hasan. Itu dalam Al-Janadi. Ya. Kemudian dari Al-Janadi itu Ali ini punya anak namanya Muhammad. Itulah yang disebut dalam manuskrip yang baru diangkat oleh Habib Aventador itu. Cuma kalau misalnya ditelaah dengan pendekatan sejarah, dengan telaah ilmu nasab, dengan mengcompare nama-nama ini, lalu diverifikasi per nama ini, lalu sangat memungkinkan nanti ternyata membenarkan adanya Alwi sebagai putra dari Abdullah, berarti Ubaidillah. Ya. Karena Keimat bukan Abdullah, bukan Ubaidillah atau siapa. Nanti kalau Alwinya benar-benar Alwi, apalagi langsung terkonfirmasi ke bawahnya ada Sohi Mirbar, Kholikos, sama ada Fakih Muqaddam, nah itu sudah selesai sebetulnya. Jadi ini masih di tengah pencarian, mungkin masih di tengah menyusun bagaimana argumentasinya itu benar-benar bisa fix. Ya. Kalau untuk sementara ya mungkin bagi yang meyakini itu sudah data yang sangat kuat, tetapi saya bisa memprediksi bagaimana gaya Kiai Imad. Ya. Kenapa? Karena Kiai Haji Imaduddin sudah lama tahu dalam kitab Al-Janadi itu ada nama orang Ali sambungannya ke Abi Jadid. Di mana dikenal dengan Ali Abi Alwi, dan Kiai Imad sudah mengatakan itu Abdullahnya lain. Itu bukan Abdullah, bukan Ubaidillah. Kemudian Abi Alwinya di situ bukan Ba'alawi. Kata Kiai Imad kan semuanya lain. Itu ya. Jadi kalau ternyata manuskrip yang ditemukan justru malah di bawahnya dari Al-Janadi, maksudnya Al-Janadi menyambungkan sampai Rasulullah dari Abi Jadid ini. Di bagian lain nyambung ke Rasulullah ya.
Atau ketika mentok di Abi Jadid sudah dikatakan ma'ruf ya minan ashraf di Yaman, ini dari keluarga Sarif di Yaman. Walaupun kalau di manuskrip yang baru ini juga sudah disebut Sarif ya, Sarif Ahmad ya, bin Sarif Ali. Jadi semuanya sudah disebut Sarif Al-Husaini ya. Dari jalur Sayyidina Husain, artinya sudah masyhur bahwa Muhammad ini Sarif. Cuman kan misalnya oke, Muhammad Sarif, tapi ini kan bukan jalur Ba'alawi. Ini jalurnya Jadid. Leluhurnya ini nggak ada yang namanya Alawi yang dikenal sekarang, karena memang lain jalur ya. Dan dalam satu Dohero juga dikatakan bahwa Alwi itu sama Jadid saudara. Bahkan saya pernah baca seorang Habib di Yaman itu menulis ketika menjelaskan Jadid lalu disebut masyhur dari Abi Alwi, itu katanya tajawuz. Itu saudaranya Abi Alwi itu. Berarti Abi Alwi itu Alawinya, disebut Ba Alawinya ya. Bukan bapaknya Alwi, tapi ya Ba Alawi ya. Marga Alwi itu ya, jadi tidak ada kaitannya dengan bapaknya. Kira-kira kan begitu. Walaupun ada yang mengatakan justru disebut Abu Alwi itu atau Ba Alawi itu ya Abdullahnya punya anak namanya Alwi. Begitu juga Abu Jadid punya anak namanya Jadid. Abu Jadid disebut Abu Alwi, oh berarti Jadid punya saudara namanya Alwi. Kira-kira kan begitu. Tapi kan ini interpretasi ya, kuat-kuatan saja, kuat-kuatan hujahnya. Cuma ada yang terlewat. Dan mungkin Kiai Haji Imaduddin juga harus menyadari ini berat sekali. Kiai Haji Imaduddin itu menjadikan Asy-Syajarah Al-Mubarakah sebagai bukti yang menganulir hujah keabsahan nasab Ba'alawi, yaitu suhrah wal istifadah. Jadi kata Kiai Haji Imaduddin, suhrah wal istifadahnya Ba'alawi itu tertolak karena ada bayyinah. Lalu apa bayyinah yang menolak suhrah wal istifadahnya nasab Ba'alawi? Adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, di mana di situ mengatakan bahwa putra Ahmad cuma 3. Sementara nasab Ba'alawi suhrah wal istifadahnya putra Ahmad ada yang bernama Ubaidillah, tidak termasuk kepada yang 3. Maka itu ditolak karena ada bukti bahwa anaknya cuma 3. Kan begitu kronologisnya. Dan ini disandarkan oleh Kiai Haji Imaduddin kepada teorinya Ibnu Hajar dalam kitabnya Ad-Dalilul Jali ya. Wa mimma yusbatu bisuhra wal istifadah an-nasabu illa idza sabata ma yukhalifuhu. Jadi boleh diisbat dengan suhra wal istifadah termasuk adalah nasab kecuali ada bukti yang menyatakan itu salah. Lalu membuat contoh tentang anak angkat yang mungkin masyarakat tidak tahu kalau itu anak angkat sehingga suhra istifadahnya anak kandung. Tetapi ada orang yang tahu itu anak angkat, itu tabanna saja, bukan anak kandung. Maka yang tahu ini adalah sebagai bayyinah menganulir suhrahnya. Pertanyaannya, bukankah jauh-jauh sebelum itu Kiai Haji Imaduddin sudah mengatakan bahwasanya Ubaidillah lain dengan Abdullah? Konsekuensi dari mengatakan Ubaidillah lain dengan Abdullah artinya tidak menolak kalau ada orang bernama Abdullah sebagai putra Ahmad. Abdullah sebagai putra Ahmad, konsekuensinya putra Ahmad bukan cuma 3. Sebagaimana dalam Ar-Razi. Karena ketika Ar-Razi menyebut cuma 3, tidak termasuk Abdullah. Tetapi hanya Hasan, Ali, dan juga Muhammad. Ya Husain kalau tidak salah ya. Berarti sebenarnya Kiai Haji Imaduddin itu mengatakan putra Ahmad 4. Bukan 3. Kenapa? Karena di satu sisi mengatakan dalam Al-Janadi itu iya, tapi itu bukan Ubaidillah, itu Abdullah. Lah, ya itu Abdullah tapi berarti kan putranya Ahmad. As-Syajarah mengatakan cuma 3, tidak termasuk Abdullah, berarti kan 4. Lah Anda mengangkat sebuah kitab sebagai bukti, tapi Anda sendiri mengatakan menyangkal kalau hanya 3. Kenapa menyangkal? Karena mengakui ada Abdullah sebagai putra Ahmad. Kecuali Anda tolak ini, Jadid juga tidak pernah ada, ini hoax. Bertentangan dengan tadi itu ya, manuskrip itu ya, ada Jadid itu di mana sambungannya kalau mengutip kepada Al-Janadi ya ke Abdullah ini ya, dan jangan salah di situ ada salah satu dari nama yang menjadi sanad musalsalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Kamu meragukan seseorang dalam sanad musalsal, menuduh gurunya Ibnu Hajar pendusta juga ya. Jadi begitu ya, begitu. Makanya ini kalau kita cermat ya, memperhatikan Kiai Haji Imaduddin ini, ya mungkin juga banyak yang tanakub dalam ucapannya. Katanya sudah mengangkat yang paling benar putranya cuma 3, menganulir Ubaidillah. Tapi masuk nama Abdullah, oh iya Abdullah iya, tapi bukan Ubaidillah. Kalau Anda bilang bukan Ubaidillah, berarti Abdullah Anda terima. Logis kan loh? Logis. Saya ingin kita itu berpikirnya tetap cerdas, tetap logis. Allahumma hdina hadas sabil, itu mungkin yang harus dijawab. Karena posisinya ini dianggap sebagai al-bayyinah,
sebagai bukti yang paling kuat yang menganulir Zuhroh, yang sudah dikenal banyak orang mungkin ratusan tahun lalu ditolak. Kan yang menolak harus kuat dong. Cuma 3 putranya Ahmad, konsekuensinya Kiai Haji Mauludin juga harus menolak Abdullah. Kalau menolak Abdullah, nanti kita bahas bagaimana konsekuensinya ya. Ngeri sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.